Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dieva Erlia Putri, NIM 1924 1010 3026 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Desain Analisis Algoritma kelas B. Langsung saja pada soal nomor 1. Di sini ada soal sigma I sama dengan 3 hingga N plus 3 dari 4. Dari soal ini, kita bisa menggunakan rumus nomor 1, yaitu U dikurangi L ditambah 1. Dan langsung saja dimasukkan pada soal, di mana U ini adalah batas atasnya. Nah, di sini batas atasnya adalah N plus 3. Jadi, N plus 3 ini dimasukkan dalam rumus menjadi N plus 3 dikurangi batas bawahnya, yaitu 3, kurangi 3, ditambah 1, kemudian dikalikan 4. Hasilnya N plus 3 dikurangi 2 dikali 4, dan ini hasil akhirnya menjadi 4N min 4. Kemudian pada soal nomor 2, diketahui sigma I sama dengan 3 hingga N plus 1 dari I plus 5. Sebelumnya kita harus melihat ini cocok pada rumus yang keberapa. Tapi karena ini belum cocok pada rumus manapun, maka kita harus melakukan manipulasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan manipulasi nomor 2, di mana A tambah B ini akan dijabarkan terlebih dahulu. Oke, langsung pada soal. Jadi, sigma I sama dengan 3 hingga N plus 1 I ditambah 5 dijabarkan menjadi sigma I sama dengan 3 hingga N plus 1 dari I ditambah sigma I sama dengan 3 hingga N plus 1 dari 5. Setelah dijabarkan seperti ini masih belum cocok pada rumus manapun. Jadi, I sama dengan 3 ini harus kita rubah menjadi I sama dengan 1 terlebih dahulu. Nah, cara merubahnya yaitu seperti ini. Keseluruhan dari ini dikurangi sisanya. Jadi, sigma I sama dengan 1 hingga N plus 1 dari I dikurangi sigma I sama dengan 1 hingga 2 dari I. Jadi, ini keseluruhan dikurangi, ini adalah sisanya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada yang ini, menjadi sigma I sama dengan 1 hingga N plus 1 dari 5 dikurangi sigma I sama dengan 1 hingga 2 dari 5. Kalau sudah seperti ini, yang ini termasuk rumus nomor 2, dan ini bisa termasuk rumus nomor 1. Oke, langsung saja. Ini rumus yang kedua, yaitu batas atasnya N plus 1, jadi N plus 1 dikalikan N plus 1 ditambah 1 per 2 dikurangi 2 kali 2 tambah 1 per 2. Oke, yang ini memakai rumus pertama, yaitu N plus 1 dikurangi 1 ditambah 1 dikalikan 5, dikurangi 2 dikurangi 1 tambah 1 dikalikan 5. Oke. Kemudian hasilnya menjadi N plus 1 dikali N plus 2 per 2 dikurangi 3, ini hasilnya 3. Kemudian ini hasilnya adalah 5N min 5, dan ini hasilnya adalah min 10. Kemudian ini dikalikan silang menjadi N kuadrat ditambah 3N ditambah 2 per 2 dikurangi 3 ditambah 5N min 5. Nah, di sini saya menyamakan penyebutnya agar bisa dihitung. Jadi, N kuadrat ditambah 3N per 2. Nah, 5N-nya saya taruh di sini, saya kelompokkan, dan dia menjadi 10N per 2. Dan 2-nya menjadi 2 tetap di sini. Min 3 dikalikan 2 menjadi min 6, dan 5-nya menjadi min 10 di sini. Dan hasil akhirnya yaitu N kuadrat per 2 ditambah 13N per 2 dikurangi 7. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian soal nomor 3. Diketahui sigma I sama dengan 0 hingga N-1 dari I tambah 1 kuadrat. Nah, di sini juga belum termasuk rumus manapun, jadi kita harus memanipulasinya terlebih dahulu. Di sini saya kembali menggunakan manipulasi nomor 2.
sebelum dijabarkan, saya menghitung ini terlebih dahulu, I tambah 1 kuadrat. Nah, I tambah 1 kuadrat ini hasilnya adalah I kuadrat ditambah 2I ditambah 1. Nah, jadi setelah ketemu hasilnya ini, kita kembali menjabarkan. Jadi, sigma I sama dengan 1 hingga N-1 dari I kuadrat ditambahkan 0. Ini kenapa ditambahkan 0? Karena ini adalah awalnya itu I sama dengan 0. Dan sekarang kita mengubahnya menjadi I sama dengan 1. Jadi, kita tambahkan 0 kuadrat. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya ditambah 2I. Nah, 2I ini, 2-nya dipindah ke depan. Jadi, 2 sigma I sama dengan 1 hingga N-1 dari I, kemudian ditambahkan 0 juga karena I-nya berubah. Nah, yang terakhir, ini tetap sigma I sama dengan 0 hingga N-1 dari dari 1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini kalau nggak salah termasuk rumus nomor 3, ini bisa dimasukkan rumus nomor 2, dan ini adalah rumus nomor 1. Kita langsung saja, ini batas atasnya adalah N-1, jadi kita langsung masukkan N-1 dikali N-1 ditambah 1, dikali 2 kali N-1 ditambah 1 per 6. Ini adalah rumus nomor 3. Kemudian ditambahkan ini rumus 2, 2 dikali N-1 kali N-1 plus 1 per 2. Ditambah N-1 dikurangi 0, tambah 1 dikali 1. Hasilnya yaitu N kuadrat min N kali 2N min 1 per 6 ditambah N min 1 kali N tambah N. Jadi ini hasilnya ini, dan ini hasilnya adalah N. Nah, kemudian kita kalikan silang lagi antara ini dan ini. Hasilnya yaitu 2N pangkat 3 dikurangi 3N pangkat 2 ditambah N per 6. Ini hasilnya N kuadrat min N ditambah N. Nah, untuk menghitung ini, saya menyamakan penyebutnya menjadi 6. Jadi di sini, yang ini berubah menjadi 6N kuadrat, ini menjadi min 6N, dan ini 6N per 6. Dan hasil yang didapatkan setelah dijumlahkan adalah 2N pangkat 3 per 6, ditambah 3N kuadrat per 6, ditambah N per 6. Kemudian saya sederhanakan, dan ini adalah hasil akhirnya. N pangkat 3 per 3 ditambah N kuadrat per 2 ditambah N per 6. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Di sini diketahui ada sigma J sama dengan 1 hingga N, 2J 2 pangkat J plus 1. Nah, di sini kita menggunakan manipulasi nomor 1, di mana apabila ada CA, C-nya dipindah ke depan. Oke, langsung saja kita masuk pada soalnya. Nah, karena ini ada sigma J sama dengan 1 hingga N, ini duanya bisa kita pindah ke depan. Sekarang menjadi 2, sigma J sama dengan 1 hingga N, J2. Nah, ini sebelumnya 2J plus 1 saya jabarkan menjadi 2 pangkat J dikali 2 pangkat 1. Nah, karena penjabaran ini sama saja apabila pangkat dikali pangkat, itu kan hasilnya akan pangkatnya itu ditambah. Jadi saya jabarkan seperti ini. Kemudian karena ditemukan 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 adalah 2, jadi 2-nya diletakkan di bagian depan, dikalikan dengan 2. Sekarang hasilnya adalah 4, sigma J sama dengan 1 hingga N, J2 pangkat J. Nah, J2 pangkat J ini sudah termasuk dalam rumus ke-6. Jadi kita bisa langsung masukkan rumusnya, hingga hasilnya menjadi 4, N-1 kali 2 pangkat N plus 1 ditambah 2. Ini adalah hasil akhirnya. Sekarang kita memasuki nomor 5. Nah, di nomor 5 ini diketahui sigma I sama dengan 1 hingga N, sigma J sama dengan 1 hingga N, I plus J. Di sini kita mengetahui bahwa pada soal ada sigma di dalam sigma. Nah, cara mengerjakannya yaitu kita harus menghitung sigma yang ada di dalam terlebih dahulu. Jadi kita akan menghitung bagian ini terlebih dahulu. Nah, langsung pada jawabannya. Jadi ini saya sudah mengelompokkan. Sigma ini kita kurung terlebih dahulu, kemudian kita hitung. Nah, ini kita manipulasi seperti yang tadi.
dijabarkan terlebih dahulu. Nah, ini kenapa dikalikan 1? Karena menurut saya berapapun yang dikalikan 1 itu akan menghasilkan angka itu sendiri. Jadi saya misalkan di sini I-nya itu dikalikan 1. Nah, karena sudah seperti ini, I-nya bisa menjadi konstanta dan bisa diletakkan di bagian depan. Kemudian hasilnya menjadi sigma I sama dengan 1 hingga N, I sigma J sama dengan 1 hingga N dari 1, ditambah sigma J sama dengan 1 hingga N dari J. Oke. Nah, karena sudah bentuknya menjadi seperti ini, kita bisa langsung masuk kepada rumus. Ini merupakan rumus nomor 1, dan yang J ini merupakan rumus nomor 2. Nah, I-nya kita pindah ada di sini. Ini sudah kita rubah menjadi rumus nomor 1, yaitu N-1 ditambah 1 dikalikan 1. Sedangkan rumus yang kedua yaitu N kali N plus 1 per 2. Nah, karena ini dihitung hasilnya menjadi N, ini masih tetap. Nah, sekarang kita sudah melihat ini. Ini termasuk rumus nomor 2 sama dengan J yang tadi. Nah, karena sudah termasuk rumus nomor 2, kita tinggal mengubahnya menjadi ini N plus 1 per 2. N yang ini saya letakkan di bagian depan, dan ini adalah N plus 1 per 2. Oke, langsung saja masuk kepada rumusnya. Ini kita hitung secara silang. Hasilnya menjadi N kuadrat plus N per 2 ditambah N kuadrat plus N per 2. Nah, kemudian sama dengan N, 2N kuadrat ditambah 2N per 2. Nah, hasil akhirnya yaitu ini bisa dicoret, ini dicoret. Jadi hasilnya N pangkat 3 ditambah N kuadrat. Soal selanjutnya nomor 6. Diketahui sigma J sama dengan 1 hingga N, sigma I sama dengan 1 hingga N, I kuadrat. Sama seperti soal sebelumnya, sigma yang ada di dalam ini kita hitung terlebih dahulu, kita pisahkan. Nah, ketika sudah dipisahkan, kita mendapat keadaan yang seperti ini. Nah, ini. Oke. Ketika sudah seperti ini sudah bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus, karena yang ini itu sudah termasuk rumus nomor 3, sedangkan ini termasuk rumus nomor 1. Oke, rumus nomor 1 langsung saja kita masukkan, yaitu N plus 1 dikurangi 1 dikali 1. Kemudian ini rumusnya yaitu N plus 1 dikali 2N ditambah 1 per 6. Langsung saja kita hitung, ini hasilnya adalah N, dan ini kita kalikan silang, hasilnya yaitu N kuadrat ditambah N dikali 2N plus 1 per 2. Nah, kemudian ini dikalikan silang lagi, antara ini dan ini, hasilnya menjadi N, dalam kurung, 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah N per 6. Jadi hasil akhirnya adalah yang ini. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akan menyertakan jawaban saya pada link deskripsi video. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.